Mulai aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap malam Jumat. Ini sudah masuk ke bagian 44, pertemuan ke-44. Insya Allah malam ini kita akan meneruskan kajian minggu lalu terkait dengan bagaimana kita meneladani salah seorang superded, bagi saya khususnya, yaitu Bapak saya sendiri. Bagaimana Bapak saya mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan ketika saya kecil, gitu ya. Nah, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana pengalaman saya ketika kecil, ketika Bapak saya mengajarkan terkait dengan akidah dan juga pembentukan mental. Nah, malam ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu membahas tentang bagaimana beliau meletakkan dasar-dasar dari kecerdasan majemuk. Ya, kecerdasan majemuk juga terkait dengan manajemen keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya sampaikan kembali berbagi sedikit terkait dengan latar belakang orang tua saya. Ketika saya dulu kuliah D3 gitu ya, banyak dosen-dosen saya yang menyangka orang tua saya tuh ya minimalnya seorang guru gitu ya, karena beliau melihat bagaimana saya berinteraksi dengan mereka gitu ya, kemudian ketika di kelas, baik ketika di luar kelas gitu ya. Nah, ketika saya sampaikan Bapak saya bukan guru, saya bilang, "Oh, Bapak Endang apa pekerjaannya?" Saya bilang petani. Dua-duanya petani, ibu saya petani, bapak saya petani. Dan dua-duanya lulusan SD. Gitu ya. Itu yang saya sampaikan ke mereka dan itu yang membuat mereka kaget. Seriusan? Seriusan? Saya bilang, loh, saya pikir orang tua Endang tuh guru gitu ya, makanya bisa mengajarkan banyak hal sama anaknya katanya. Dan yang mengejutkan kedua adalah ketika mereka mengetahui saya anak tunggal. Ketika mereka mengetahui saya anak tunggal, masa sih dikirain anak pertama gitu ya. Ya memang anak pertama, tapi nggak ada lagi berikutnya gitu ya. Nah, mereka kaget juga ketika mereka mengetahui saya anak tunggal gitu ya. Karena menurut penilaian mereka kok beda banget gitu ya dengan keumuman anak-anak tunggal lainnya gitu ya. Dan ketika saya sudah berumah tangga, kemudian saya juga berinteraksi dengan bapak ibu orang tua lainnya. Kemudian ketika saya mengajar, kadang-kadang ada orang tua murid yang bertanya, gitu ya, yang ingin berbagi. Nah, terutama ada tetangga saya gitu ya, yang beliau itu sangat penasaran, gimana sih dulu kan manggilnya ke ibu bapak saya tuh memanggilnya Nin sama Aki ya, ngikutin anak saya. Beliau tuh sangat penasaran gitu, Bunda, ayo dong cerita gitu ya, gimana tuh ketika dulu Nin sama Aki ngajarin Bunda katanya gitu. Nah, bahkan ketika ibu sama bapak saya ke sini gitu ya, setiap kali ke Bandung, beliau tuh selalu nodong gitu. Ayo dong Nin, cerita Nin, dulu ketika ngedidik Bunda kayak gimana katanya gitu. Terus ke bapak saya juga gitu. Ayo Ki, Aki harus cerita dulu ketika ngedidik Bunda kayak gimana katanya gitu. Soalnya kok bisa sampai anak tunggal tapi
bisa mandiri, kemudian memiliki beragam keahlian katanya. Nah, sebetulnya dari 2009 saya sudah mulai menyusun sebuah buku, judulnya Parenting Warisan, ya, warisannya bapak ibu saya. Materi-materi yang dibahas malam ini dengan malam minggu lalu, itu sebetulnya saya ambil dari buku yang saya tulis, tapi sampai sekarang bukunya belum rampung. Pertama karena saya itu tipikal yang perfeksionis. Jadi kadang kalau ada hal yang menurut saya kayaknya belum layak untuk launching gitu. Jadi saya masih menahan. Yang kedua, alasan klise, sok sibuk gitu ya, sok sibuk. Sebenarnya saya sudah dibantu sama teman saya, beliau, saya kenal ketika saya S2 di ITB. Ketika saya S2 di ITB, kita suka ada satu forum namanya Pojok Curcol. Pojok curhat colongan. Jadi saya tuh tipe orang yang memang, senang berbagi ya, terutama berbagi ilmu. Kadang-kadang kalau hari Jumat atau, hari-hari lain gitu ya, nggak ada kuliah, saya suka nangkring sambil jualan buku. Nangkring di pojokan, apa namanya tuh, antara, mmm gedung stay dengan farmasi gitu ya, di dekat kolam Intel, kalau anak ITB bilangnya kolam Intel, Indonesia Tenggelam. Nah, di situ kadang suka nangkring gitu ya, berbagi, ngobrol sama teman-teman, apa namanya tuh, anak-anak S1 gitu ya, terus sesama S2 gitu ya, ngobrol di situ. Nah, salah satunya, kan ada juga yang, apa namanya tuh, sudah mulai proses, ada juga yang masih suka ke kampus walaupun udah lulus gitu ya, dulunya di ITB, terus udah pada punya anak-anak kecil. Nah, kita sering berbagi gitu ya, sering berbagi di situ. Kemudian teman saya ini tertarik, "Teh, kenapa nggak dibukuin aja?" Gitu ya. Itu banyak banget tuh ilmu-ilmu yang dulu Bapak sama Ibu Teteh ajarin gitu kan. "Ayo kita bikin bukunya." Terus saya cerita, sebenarnya dari 2009 saya sudah memulai. Tapi ya itu, kadang, karena memang so sibuk so sibuk dan masih merasa belum perfect gitu ya dulu, akhirnya bukunya belum selesai. Nah, dan beliau berinisiatif, setiap kali saya mengisi kajian, beliau itu catat gitu ya, beliau mencatat apa yang saya sampaikan, kemudian beliau rangkum gitu ya, rangkum dalam, bentuk, subbab-subbab tertentu yang sebenarnya, tinggal saya edit. Cuma ya itu ngeditnya itu sampai sekarang yang belum saya selesaikan. Nah, mudah-mudahan dengan 2 malam, minggu lalu dengan malam ini, teman saya jadi tambah ini ya, tambah, bahan untuk membantu mengedit bukunya. Nah, malam ini kembali, saya sampaikan kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman, bapak saya terutama gitu ya, karena terkait dengan pendidikan anak, memang peran seorang ayah tuh berat, gitu ya. Berat dan sangat penting, gitu ya, keberadaannya. Saya tidak mengecilkan arti ibu saya, gitu ya, karena bagaimanapun nggak ada ayah yang bisa mendidik anaknya sendirian, nggak ada juga ibu yang bisa mendidik anaknya sendirian, gitu ya. Tapi karena temanya tentang super dad, gitu ya, maka saya lebih banyak mengangkat bagaimana pengalaman-pengalaman ketika ayah saya mengajarkan saya waktu kecil, gitu ya, dengan ilmu formal, gitu ya, pendidikan formal yang terbatas, tapi beliau benar-benar eh, apa ya, mengajarkan beragam ilmu kehidupan kepada saya, yang salah satunya yang akan kita pelajari juga di malam ini. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan multiple intelligence. Kenapa saya mengambil istilah multiple intelligence? Ini salah satu istilah yang dipopulerkan oleh Howard Gardner ya, seorang profesor psikologi. Nah, sebelumnya kan banyak sekali kecerdasan-kecerdasan yang didefinisikan gitu ya oleh para ahli.
Nah, tapi yang banyak digunakan saat ini adalah multiple intelligence ini, bagaimana kecerdasan majemuk. Jadi bukan hanya cerdas itu dilihat dari sisi kemampuan matematikanya gitu ya, tapi juga kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Nah, di sini menurut Howard Gardner gitu ya ada 8 gitu ya, ada 8 kecerdasan, jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan verbal atau linguistic intelligence gitu ya. Ini bagaimana kita menggunakan bahasa untuk merepresentasikan sebuah ide gitu ya, kemudian untuk mengekspresikan perasaan kita gitu ya, dan juga untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Nah, kemudian kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logical atau mathematical intelligence gitu ya. Bagaimana kita belajar tentang logika gitu ya, menghitung-hitung gitu ya, problem solving terkait dengan problem-problem matematis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan visual atau spasial ya, kecerdasan spasial. Nah, bagaimana kita berimajinasi, menginterpretasikan sebuah gambar, kemudian membayangkan gitu ya sebuah ruang gitu ya, ruang 3 dimensi, kemudian kita berusaha menyelami. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan fisik atau kinestetik gitu. Nah, bagaimana kita mengendalikan fisik kita, tubuh kita gitu ya ketika kita bergerak gitu. Itu salah satunya adalah kecerdasan kinestetik. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini bagaimana kita bukan cuma menyanyi, bermain musik, bukan, tapi bagaimana kita mengarang melodi, mengekspresikan sesuatu dalam bentuk seni, ya, seni terutama di sini audio yang terkait dengan audio. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal, gitu ya. Kecerdasan intrapersonal ini kecerdasan yang sifatnya itu pribadi ya. Jadi bagaimana kita memahami tentang diri kita, kemudian bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, kemudian bagaimana cara kita memotivasi diri kita gitu ya, itu kecerdasan intrapersonal, kecerdasan diri gitu ya. Yang berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kalau ini kecerdasan sosial gitu ya, bagaimana kita memahami diri kita sebagai bagian dari sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita juga berkomunikasi dengan mereka, kemudian kita beradaptasi, bersosialisasi dengan mereka semua. Nah, ini interpersonal. Yang berikutnya adalah kecerdasan naturalis, gitu ya, bagaimana kita memahami alam, kemudian pola-pola alam, gitu ya, kemudian tentang klasifikasi sesuatu, belajar tentang spesies tertentu, baik itu hewan, tumbuhan, gitu ya, kemudian belajar juga kalau di sekolah itu belajar lingkungan biotik dan abiotik, gitu ya. Nah, secara umum itu begitu gitu ya, kecerdasan naturalis. Nah, ini beberapa jenis kecerdasan yang memang saat ini banyak digunakan di sekolah-sekolah gitu ya. Kalau dulu penilaian itu hanya berfokus kepada anak pinter itu anak yang jago matematika, yang jago IPA gitu kan. Kalau misalnya matematika sama IPA-nya ini nggak bagus, berarti nggak cerdas gitu ya. Kalau dulu kan masih begitu ya. Nah, sekarang itu sudah banyak berubah gitu. Nah, sebetulnya selain dari multiple intelligence ini gitu ya, kalau saya lebih seneng, kan banyak juga ya para ahli yang mengungkapkan dengan membagi beberapa kecerdasan itu menjadi beberapa bagian. Ada kecerdasan yang sifatnya intelektual, kemudian kecerdasan yang sifatnya
emosional, kecerdasan yang sifatnya itu spiritual gitu ya. Dan satu lagi yang sebenarnya saya suka dengan istilahnya yaitu kecerdasan ideologis. Kenapa kecerdasan ideologis? Ideologis itu kan way of life ya, bagaimana pandangan hidup seseorang terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap lingkungannya gitu ya. Sehingga kecerdasan itulah yang akan mengatur dia semua gitu ya. Ketika mengarungi kehidupan kehidupan kesehariannya. Nah, dari beberapa kecerdasan ini gitu ya, ada yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke pengalaman ya, berbagi pengalaman bagaimana dulu Bapak saya mengajarkan tentang itu semua. Nah, kita pahami dulu sebentar. Ini anak-anak saya lagi seneng bercanda nih. Bentar ya. Masuk rekaman saya. Sebentar. Ya, mohon maaf ada iklan. Dari tadi banyak iklannya. Ternyata ada cakung masuk rumah. Biarkan mereka berperang dengan cakung. Kita lanjutkan pembahasan kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk berbagi pengalaman bagaimana dulu ayah saya terutama gitu ya dengan ibu saya mengajarkan tentang pilar-pilar ya, pondasi-pondasi untuk mengajarkan terkait dengan kecerdasan majemuk tadi, saya ingin membahas dulu sesuai dengan apa yang saya sampaikan terakhir yaitu kecerdasan ideologis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, gitu ini riwayat dari Ibnu Umar ya, pernah ditanya terkait dengan orang yang paling cerdas, gitu ya. Sebelum ditanya orang yang paling cerdas, beliau juga ditanya orang yang paling mulia, orang yang paling afdol, gitu ya. Mukmin yang paling afdol itu siapa? Rasulullah menjawab, mukmin yang paling afdol itu adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Kemudian beliau ditanya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Dan beliau menjawab, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian, bukan cuma ingat, gitu ya. Kemudian mempersiapkan, gitu ya, dengan baik kematian tersebut, gitu. Nah, itulah orang yang paling cerdas, gitu. Nah, kenapa tadi saya mengatakan saya lebih suka dengan pembagian yang tadi ya, maksudnya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan ideologis. Mirip sebenarnya kecerdasan ideologis dengan kecerdasan spiritual. Tapi bagaimana gitu ya kecerdasan spiritual ini bisa menggait seseorang gitu ya untuk mewujudkan segala sesuatu dalam kehidupannya dan bukan cuma kemanfaatan itu untuk dirinya, tapi juga kemanfaatan ini untuk seluruh alam gitu ya. Itulah kecerdasan yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Rasulullah itu kan penyempurna akhlak gitu ya, orang yang paling sempurna akhlaknya. Dan beliau adalah teladan bagi kita semua. Gitu ya, bagaimana kecerdasan ideologis beliau itu menuntun beliau dan juga mengajarkan kepada para sahabat bukan hanya punya visi di dunia, tapi juga visioner di akhirat. Sering kita membahas bagaimana kita menyiapkan kehidupan yang nyaman di dunia, tapi kita jarang membahas bagaimana menyiapkan kehidupan yang nyaman di akhirat. Padahal gitu ya di dalam Al-Qur'an kemudian di dalam hadis itu disebutkan dunia itu kan persinggahan semata. Dunia itu hanya tempat istirahat sebentar gitu ya. Ibaratnya kita merantau kemana gitu ya. Nah, kita kan akan balik lagi kan, gitu ya. Kita nggak akan merantau selamanya, kita pengen balik kan ke tanah air kita balik ke tempat semula. Nah, dunia itu ya ibaratnya tempat perantauan kita.
gitu ya. Kampung aslinya kita adalah akhirat, gitu. Jadi kampung yang sebenarnya, kampung yang paling kekal itu adalah akhirat. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu bukan cuma orang yang visioner di dunia, tapi bagaimana orang ini mampu menjangkau kehidupan yang nanti gitu ya setelah dunia ini. Makanya kenapa beliau menyampaikan orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati kemudian mempersiapkan untuk menghadapi itu. Kenapa gitu ya, nggak langsung disebutkan, kampung akhirat gitu ya, orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Karena sudah jadi mafhum, kalau orang sudah meninggal ya pasti akan bertemu dengan kehidupan yang kekal, karena kematian itu adalah gerbang kan, gerbang menuju kampung akhirat itu. Gitu ya, setelah kita mati ya kita akan bertemu dengan kehidupan yang kekal. Nah, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa adalah orang yang benar-benar mempersiapkan itu semua. Gitu ya. Jadi bukan cuma mempersiapkan kampung dunia gitu ya. Bukan hanya mempersiapkan kehidupan yang nyaman di dunia, tapi juga mempersiapkan kehidupan yang nyaman di akhirat gitu ya. Jadi itulah kecerdasan yang hakiki. Makanya kenapa tadi saya sampaikan, saya paling suka dengan istilah saya lupa siapa yang menyampaikan gitu ya, yang menyebut dengan kecerdasan ideologis gitu ya, tapi saya suka dengan istilah itu gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah mulai masuk ke teknis ya. Kita berbagi pengalaman nih. Bagaimana Bapak saya dulu ketika mengajarkan tentang dasar-dasar untuk kecerdasan majemuk ini. Pertama yang diajarkan oleh Bapak saya itu terkait dengan komunikasi. Kenapa hal pertama yang diajarkan oleh beliau adalah komunikasi? Bukan cuma oleh beliau, ibu saya juga gitu ya. Ya orang-orang di sekitar saya. Alhamdulillah walaupun saya dikelilingi dengan orang-orang yang dari sisi pendidikan formal mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi mereka orang-orang yang punya pengalaman hidup gitu ya. Ibu saya itu beliau itu berapa bersaudara ya? 5. Ya 5 bersaudara. Tapi yang satu meninggal. Ua itu udah meninggal duluan. Nah, beliau ini anak ketiga, karena anak keduanya meninggal kan. Anak ketiga, sekaligus anak perempuan pertama di keluarganya, gitu ya. Dan ibu saya itu orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengasuh adik-adiknya, gitu ya. Dan memang dari kecil ibu saya tuh seneng ngasuh anak kecil, gitu ya, seneng ngasuh anak kecil. Nah, jadi yang paling banyak mengajarkan tentang komunikasi terhadap anak-anak kecil itu sebetulnya ibu saya. Kalau bapak saya itu lebih banyak mengajarkan bagaimana berkomunikasi terhadap teman-teman sebaya dan orang yang lebih tinggi, gitu ya. Maksudnya orang yang lebih tua, salah ya, orang yang lebih tinggi mah tinggi badan gitu. Orang yang lebih tua. Nah, eh, memang peletak dasar komunikasi terhadap anak-anak kecil itu ibu saya. Ibu saya itu bukan tipe yang seneng ngomong. Kayak saya kan, kalau saya berisik. Kalau ibu saya tuh ngomongnya seperlunya. Nah, itu mirip suami saya tuh. Ngomongnya seperlunya, tapi orangnya tuh supel. Gitu ya, senang bergaul walaupun ngomongnya seperlunya. Nah, kalau bapak saya ngomongnya bukan cuma seperlunya, tapi memang senang memulai pembicaraan dan juga supel. Gitu. Kalau saya lebih ke bapak saya. Lebih meniru bapak saya. Senang ngomong. Senang ngomong dan senang memulai pembicaraan. Sampai teman-teman saya tuh bilang kayak gini, kalau Teteh udah ngomong tuh kayak iklan coki-coki. Panjang dan lama. Jadi ibu-ibu kalau saya kebanyakan ngomong nanti diingetin ya. Ya, jadi saya tuh memang mirip dengan bapak saya.
Kenapa mereka mengajarkan tentang komunikasi ini, dan ini yang selalu ditegaskan oleh kedua orang tua saya, karena komunikasi itu adalah jembatan. Ibaratnya kita berada di seberang, kemudian yang akan kita tuju adalah di seberang sana. Nggak mungkin kan kita sampai ke seberang sana kalau kita nggak meniti jembatan dulu. Harus ada penjembatannya. Gitu. Maka jembatan itu adalah komunikasi. Kita hidup dengan diri kita, tapi di luar kita itu ada orang lain. Nah, maka harus ada jembatan antara kita dengan orang lain. Nah, apa jembatannya? Komunikasi. Dan ini yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu saya. Jadi bagaimana kita memulai komunikasi dengan orang yang lebih muda, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang sebaya, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Dan ini yang diajarkan oleh ibu dan bapak saya. Gitu. Tadi pertama kita bicara kecerdasan verbal. Nah, salah satunya itu kan intinya komunikasi. Bagaimana kita mengekspresikan ide, bagaimana kita merepresentasikan ide kita di hadapan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini yang diajarkan pertama oleh ibu dan bapak saya. Gitu. Bagaimana ketika saya kecil, mereka senantiasa ngajak saya ngobrol. Dan saya melihat gitu ya, ibu dan bapak saya juga mencontohkan itu. Jadi walaupun anaknya cuma saya doang, tapi karena ibu bapak saya tuh senang sama anak kecil, ibu saya terutama gitu ya, beliau sering mengasuh anak saudaranya maupun anak-anak tetangga gitu, anak-anak tetangga. Nah, jadi saya melihat kan bagaimana cara ibu saya berkomunikasi dengan anak-anak yang kecil, dari mulai komunikasi sama bayi, kemudian sama batita gitu ya, sama balita gitu ya. Itu diajarkan. Jadi saya melihat. Nah, selain saya melihat, ibu saya memang mengajarkan. Jadi saya dari kecil itu sudah terbiasa ngasuh. Usia saya 4 tahun, itu saya sudah punya adik asuh, usianya setahun. Gitu ya, beda 3 tahun berarti dengan saya. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak gitu ya, adik asuh pertama saya. Tinggalnya di Jakarta. Nah, siapa yang mengajarkan? Ibu saya. Jadi bagaimana pendekatan terhadap bayi, ketika bertemu dengan bayi, ketika ngajak ngobrol bayi, ketika bayi rewel, apa yang harus diajarkan, apa yang harus dilakukan, ketika bayi nangis, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Itu ibu saya yang ngajarin. Kemudian begitu anak-anak ini sudah mulai bisa keluar kata-kata, gitu ya, ibu sama bapak saya juga ngajarin gitu. Jangan pernah ngomong dicadel-cadelin. Cadel-cadelin nawannya. Ya nggak boleh ngomong disalah-salahin. Kadang-kadang kan kita tuh suka ikut irama bayi ya, misalnya mau cucu gitu kan, mau susu gitu kan. Kita kadang-kadang suka ikutan kan, mau cucu, mau cucu. Nah, ibu bapak saya tuh enggak. Jangan. Kalau ngomong sama anak kecil, jangan ikutan bahasanya anak kecil. Kenapa? Karena nanti mereka mengira kalau itu tuh bahasanya memang begitu. Gitu. Maka bapak dan ibu saya selalu mengajarkan, kalau bilang susu ya susu gitu. Kalau bilang R ya R, jangan dicedel-cedel gitu ya. Jadi anak tuh nanti nggak tahu yang benernya kayak gimana gitu ya. Itu sampai sedetil itu mereka ngajarin. Terus ketika misalnya di mobil gitu ya, di angkot. Misalnya di angkot kemudian ketemu atau misalnya lagi jalan atau lagi ada pertemuan apa gitu ya. Kebetulan ibu bapak saya dulu kader PKK gitu ya karena bapak saya pernah jadi ketua RT. Nah, kan suka ada pertemuan tuh posyandu kah atau apalah gitu. Nah, saya kan suka dibawa tuh, suka dibawa-bawa ya dari kecil. Nah, ketika pertemuan itu kadang-kadang kan ada anak-anak yang tidak nyaman dengan kondisi yang banyak orang, berisik, banyak orang gerah dan sebagainya. Nah, pada saat-saat seperti itu, ibu saya selalu ngajarin, sok, ajak heureuy, ajak main. Gimana caranya supaya mereka tetap tenang dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, itu pula yang saya ajarkan sama anak-anak sekarang, anak-anak saya, gitu ya. Jadi ketika misalnya kita lagi di angkot, atau misalnya kita lagi di pasar, atau dimanapun lah, gitu ya, ketika ketemu dengan ada anak-anak yang rewel, gitu ya, saya bilang, ayo bah,
ajak Ameng, ajak Ameng. Gimana caranya? Kan mereka pasti nanya gitu, gimana caranya? Ajak senyum. Nah, kalau saya tuh dulu kalau ada bayi, gitu ya, saya suka kayak ini. Hai, ih Ade lucu sekali. Pakai baju apa itu? Kadang-kadang orang teh, ih naon sih gitu. Dulu saya waktu waktu anak saya bayi, ketika teman-teman saya ke rumah gitu ya, mereka suka bertanya, "Teteh kok anak kecil diajak ngobrol, emang dia ngerti ya?" Ya wallahu alam, saya bilang nggak tahu mereka ngerti apa enggak. Yang pasti saya melakukan apa yang dulu ibu saya ajarkan dan it's work gitu ya, itu berhasil gitu. Nah, maka itu pula yang saya lakukan ke anak-anak saya gitu. Nah, pernah ada teman saya yang baru ketemu gitu ya, waktu itu kita mau tes CPNS bareng tuh, mau ngurusin apa surat kesehatan. Kebetulan tes tes kesehatan jiwanya bareng dulu di RSUD Bekasi ya. Nah, kebetulan kan ketemu sama anak saya dibawa kan dua-duanya kebetulan hari Jumat gitu ya. Pas hari Jumat itu, suami saya kalau sebelum Jumatan sama suami saya, anak-anak saya, tapi pas Jumatan mau nggak mau kan dibalikin lagi ke saya gitu ya, karena beliau harus Jumatan. Nah, akhirnya ketemu tuh ngobrol sama teman saya itu, namanya Eka gitu ya. Beliau bilang kayak gini, "Teteh, kok Al-Fatih tuh kan waktu itu tuh Al-Fatih itu 2015 tuh usianya 2014 bukan 2015. Ibah tuh baru sebulanan apa 2 bulan gitu umurnya waktu saya tes kesehatan jiwa itu. AA tuh berarti 4 tahun kurang, 3 tahun setengahan. Nah, terus, teman saya itu yang ketemu di rumah sakit itu bilang kayak gini, "Teteh, kok Al-Fatih itu masih kecil tapi dia udah bisa komunikasi 2 arah," gitu. Ponakan saya itu usianya udah 5 tahun, tapi kalau ngobrol ya kita ngajak ngobrol kemana, dianya kemana. Tapi kok kalau AA udah bisa 2 arah ya, gitu ya. Dia udah bisa ngobrol, dia udah bisa mengekspresikan. Nah, beliau tanya, "Gimana caranya?" Ya saya cerita aja, dulu saya diajarin ibu sama bapak saya begitu. Ya saya juga ajarin anak-anak saya begitu, gitu ya. Jadi, ya itu salah satu indikatornya, indikator kalau, eee apa yang ibu bapak saya ajarkan dulu alhamdulillah berhasil, gitu. Nah, salah satu kunci indikator berikutnya adalah banyak anak-anak yang memang apet. Apet itu apa? Dekat ya, dekat gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, anak-anak saya juga begitu alhamdulillah gitu ya, dia bisa, seneng ngasuh gitu ya, banyak anak-anak kecil gitu ya yang senang sama mereka. Nah, dari mana saya dapat ilmunya? Yaitu dari ibu sama bapak saya. Jadi bagaimana ketika pendekatan terhadap bayi, gitu ya, walaupun cuma senyum-senyum gitu doang kalau sama bayi. Bayi itu kan pasti dia akan takut. Sama orang baru itu pasti takut. Karena insting bayi memang begitu, naluriah. Naluriah bayi itu akan begitu. Dia tahu baunya emaknya tuh mana, baunya bapaknya tuh mana. Ketika ada bau asing, ini orang asing nih, gitu. Atau ketika lihat wajah, pas udah bisa lihat gitu ya, udah bisa mengenali wajah seseorang, dia pasti akan nangis gitu ya, alaminya akan begitu. Nah, gimana cara menaklukkannya? Dan cara ini pula yang digunakan oleh para penjahat ya. Para penjahat yang, apa, sekarang lagi marak ya, kayak orang-orang yang nyuri gitu ya, nyuri anak. Sedih sebetulnya ya, itu ilmu yang bagus untuk, memberdayakan, tapi di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi ilmu yang menyesatkan gitu. Jadi kembali ya, ilmu itu dua dua sisi, ada positif, ada yang negatif. Kalau yang membawa ilmu itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, ilmu itu akan sangat powerful gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang, negatif, yang mereka menguasai ilmu itu, ya akhirnya dipakai untuk kejahatan, gitu. Dan itu yang ibu bapak saya ajarkan ketika kecil. Jadi saking pentingnya komunikasi, gitu. Jadi dari kecil memang sudah diajarin. Apalagi pas sudah gede gitu ya, bagaimana saya dari SD gitu ya, SMP, SMA, saya selalu dilibatkan untuk mengambil keputusan. Jadi bapak ibu saya itu tidak terbiasa untuk mendoktrin, gitu ya. Jadi misalnya bilang, eee, "Kamu harus begini begini begini," enggak. Bapak saya tuh sama ibu saya cuma ngasih gini, "Kalau kamu melakukan ini, nanti efeknya akan begini.
Kalau kamu melakukan itu, kamu nanti akan begini efeknya. Karena walau bagaimanapun mereka sudah lebih tua, pengalamannya sudah lebih banyak. Nah, kemudian untuk mengambil keputusan itu diserahkan ke saya, terserah. Kamu mau memilih yang mana, tapi selalu ingat, ini ke pelajaran yang sebelumnya ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh ibu sama bapak saya. Jadi komunikasi itu selalu diajarkan. Dan ini pula salah satu hal yang saya tanyakan ke suami saya ketika dulu sedang proses. Saya mengajukan 7 pertanyaan penting, salah satunya adalah terkait dengan komunikasi. Bagaimana beliau memandang pentingnya komunikasi. Gitu. Kenapa? Karena saya merasakan pentingnya komunikasi itu apa. Dan bagaimana kesehatan mental saya itu lebih terjaga karena salah satunya komunikasi yang lancar antara saya dengan kedua orang tua saya. Itu walaupun ibu dengan bapak saya itu tidak terlalu lancar komunikasinya di antara mereka berdua. Kenapa? Karena ada barrier. Gitu ya, ibu saya tuh tidak terlalu banyak omong, sementara bapak saya banyak omong. Dan ada gap gap pemikiran. Bapak saya tuh orangnya visioner, sementara ibu saya tuh sedikit pragmatis orangnya. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi barrier komunikasi. Ketika ada saya, gitu ya, saya yang jadi jembatan antara mereka berdua. Gitu. Jadi bapak saya cerita ke saya, ibu saya cerita ke saya, ya nasib anak tunggal kan, gitu ya. Kalau ibunya curhat ya ke saya, kalau bapaknya curhat ya ke saya juga, gitu ya. Nah, disitulah saya menjadi penjembatan antara kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah sejak 98 saya bertemu dengan pemahaman Islam yang kafah, gitu ya, yang benar-benar bagaimana Islam itu sangat unik, Islam itu sangat sangat lengkap aturan-aturannya, gitu ya, sangat menyeluruh. Nah, bagaimana Islam itu mendewasakan, gitu ya, mendewasakan seorang anak. Saya sih kan SMA kelas 1 ya, 98 itu. Bagaimana seorang anak itu yang tadinya SMA kelas 1 apa sih gitu ya, tapi dengan pemahaman Islam dia bisa menjelma menjadi orang yang dituntut untuk dewasa ketika ibu dan bapaknya bermasalah, gitu. Nah, tapi dasar-dasar komunikasi itu sudah diajarkan oleh kedua orang tua saya. Jadi ketika mereka buntu, komunikasi antara ibu dengan bapak saya buntu, ya sayalah yang jadi penjembatannya, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah cerdas mengelola emosi. Nah, ini terkait dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan inter itu berarti antara kita dengan orang lain, dan intra itu kan kita dengan diri kita sendiri. Nah, emosi itu kaitannya dengan diri kita. Gitu ya, bagaimana Bapak dan Ibu saya juga mengajarkan tentang itu, walaupun memang tidak mudah ya. Sampai sekarang gitu ya, saya juga masih emosional gitu ya ke anak-anak, ke ke suami saya gitu ya, masih emosional gitu ya. Cuma setidaknya ketika emosi itu sedang memuncak, kita tahu harus ngapain. Jadi mengelola emosi itu bukan berarti akhirnya kita nggak marah-marah gitu ya, kita nggak lepas kendali, ya pastilah namanya manusia pasti ada tuh kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi-kondisi di mana kita lepas kendali, gitu ya, kita marah-marah. Tapi kita harus cerdas bagaimana mengelola emosi itu, baik untuk preventif, gitu ya, pencegahan supaya kita tidak sampai meledak-ledak banget, gitu ya, sampai orang lain misalnya sampai mukulin anaknya atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu preventif. Kemudian kuratifnya, kalau seandainya kita memang keceplosan, gitu ya, pasti ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita ya akan marah, gitu ya, keceplosan. Nah, bagaimana orang tua saya mengajarkan menyelesaikan, gitu ya, ketika emosi itu tidak terkendali. Gitu. Jadi intinya jangan dibiarkan berlarut-larut supaya tidak menjadi luka pengasuhan. Gitu. Kan salah satu luka pengasuhan itu bagaimana emosi negatif itu tidak rilis, gitu, tidak rilis. Kenapa tidak rilis? Karena tidak diselesaikan. Nah,
bapak saya itu dari kecil mengajarkan, kalau kita ada masalah, selesaikan saat itu juga. Kalau kasarnya mau berantem, berantem, tapi beres saat itu juga. Jangan sampai iya gitu ya, enggak gitu. Tapi disimpan dalam hati gitu ya. Kata orang Sunda mah gremet gitu ya. Jadi di sini tuh numpuk gitu ya, ngutruk we nu aya gitu ya. Jadi dalam hati tuh gitu ya. Tapi nggak disampaikan, orang lain nggak akan tahu. Nah, kalau ibu bapak saya dari kecil, ketika kita bermasalah, selesaikan saat itu juga. Jangan sampai dinanti-nanti. Kenapa? Karena kalau masalah itu ditumpuk, nanti akan semakin sulit untuk mengurainya. Gitu. Kalau sudah sulit untuk ngurai, ya makin pusing, akhirnya stres sendiri. Jadi bagaimana kita harus mengelola. Gitu. Ketika ada konflik, selesaikan konflik itu. Saat itu juga. Gitu. Dengan cara apa? Komunikasi. Karena ingat tadi ya, komunikasi itu adalah jembatan. Ya komunikasikan, obrolin. Gitu. Dan itu pula yang diajarkan bapak saya ke suami saya. Gitu ya, sampai saat ini. Kalau sama anak itu kayak gimana, gitu ya, ketika misalnya ada sesuatu yang kita nggak suka dari anak kita, gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang salah satu yang diajarkan bapak saya ke saya sama ke suami saya. Jadi ketika misalnya kita kesel, gimana, ketika anak berulah, kan kadang-kadang kan kita suka pengen uring-uringan ya, gitu ya, kalau anak udah mulai, dalam tanda kutip gitu ya, kadang-kadang kitanya suka nggak kuat. Nah, bapak sama ibu saya tuh selalu mengajarkan, "Keun bae ngaranna oge budak, asal jangan membahayakan." Kalau dan melanggar norma ya tentunya, membahayakan dan melanggar norma. Kalau selama itu sesuatu yang bukan prinsipil, yang sampai melanggar aturan gitu ya, apalagi aturan agama, ya biarin aja, tapi pelan-pelan kita kasih tahu kalau itu tuh salah, harusnya kayak gimana. Jangan sampai dimarahin di situ, semakin dimarahin, anak itu akan semakin berontak. Dan itu yang terjadi sama saya. Ketika saya waktu kecil dimarahin, saya tuh tipe yang nembal, kalau orang Sunda bilang mah ya, apa nembal? Ngejawab, ngebantah. Saya tuh tipe anak yang senang membantah. Jadi kalau orang tua saya ngelarang apa, ya saya tanya, gitu ya, sampai detil. Kalau saya, otak saya, akal saya sudah mengiyakan, ya bongan, kalau kata orang Sunda mah, bongan saha, ada dulunya diajarinnya kayak gitu ya. Suruh siapa? Bapak ibu saya ngajarinnya kayak gitu. Kita sudah bicara di minggu lalu ya, gitu ya, bagaimana bapak ibu saya itu ketika mengajarkan sesuatu tuh kamu harus mikir dulu, gitu ya, akibatnya apa, dampaknya buat kamu, buat keluarga, buat masyarakat di sekitar kita, gitu ya, dampaknya apa, lebih jauhnya buat negara kita, dampaknya apa. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu, akal kita harus terpuaskan dulu. Itu yang terjadi gitu. Jadi ketika bapak saya gitu ya, keceplosan menyuruh saya sesuatu tanpa menjelaskan atau melarang sesuatu tanpa menjelaskan kenapa itu dilarang, kenapa saya harus melakukan itu, gitu ya. Ya akhirnya saya bantah. Jadi maksudnya begitu membantah. Jadi saya tipe yang senang membantah gitu. Jadi kalau otak saya belum mengiyakan, ya, akal saya belum mengiyakan, ya saya nggak akan nurut dulu gitu. Nah, bapak saya akhirnya belajar di situ. Oke, anak ini tuh tipenya begini. Jadi kalau sama dia jangan asal nyuruh, jangan asal ngomong, harus terpuaskan dulu akalnya, gitu. Dan itu yang diajarkan juga oleh bapak saya ke suami saya ketika kami menghadapi anak-anak kami, gitu. Nah, kemudian belajar bahasa ya, bahasa Arab, bahasa terunik. Ibu bapak saya tuh bukan orang pesantren. Bahkan pengetahuan agamanya terbatas. Tapi dari kecil itu memang saya sudah diajarkan untuk ngaji ya. Nah, apalagi di kampung kan biasanya gitu ya, anak-anak kecil tuh udah biasa ngaji sore-sore gitu ya, udah biasa. Nah, ketika saya SMA, saya mulai wawasan bertambah gitu ya, saya ketemu dengan teman-teman. Terus guru ngaji saya orang pesantren, kemudian teman sekamar saya
pernah di pesantren, kemudian teman sekelas saya di sekolah itu adalah orang pesantren. Akhirnya saya mulai serius belajar bahasa Arab. Apalagi setelah mengkaji intensif gitu ya. Kita harus mengakses langsung kitab-kitab berbahasa Arab gitu ya. Bagaimana itu warisan para ulama gitu ya, bukan hanya gagayaan gitu ya ngaji pakai bahasa Arab, bukan gitu. Karena pertama, memang potensi Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan potensi bahasa Arab. Salah satu ciri orang yang merasakan manisnya iman, itu kan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya itu bergetar. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak belajar bahasa Arab, ya gimana hati kita akan bergetar ketika kita mendengar ayat-ayat Allah. Gitu. Makanya itu yang apa namanya tuh yang selalu diajarkan ibu sama bapak saya gitu ya, walaupun mereka bapak saya terutama, kalau ibu saya ngajinya jago gitu ya, jago untuk ukuran orang di kampung ya, jangan dibandingkan jagonya dengan kiroah apa enggak gitu ya, tapi untuk ukuran orang kampung saat itu ibu saya termasuk yang cerdas gitu ya ketika belajar ngaji. Nah, beliau sangat menekankan itu, gitu ya. Dan saya itu kan tipe anak yang seneng diceritain, makanya beki ngomong gitu ya, seneng ngomong. Anak-anak yang senang diceritain pasti akan seneng ngomong, gitu ya. Anak-anak yang lebih sering mendengar pasti akan sering ngomong. Kalau anak-anak yang sering membaca itu biasanya seringnya nulis, gak terlalu seneng ngomong. Gitu ya. Kalau saya ya seneng ngomong, ya seneng juga menulis gitu ya. Kenapa? Karena ya memang dari kecil diajarinnya begitu gitu ya. Nah, jadi dari kecil tuh memang di sok gitu ya, harus bisa belajar baca Al-Qur'an minimalnya, walaupun kita belum paham artinya itu apa, tapi sedikit demi sedikit nanti juga akan bisa kalau kita mau mengupayakan untuk belajar. Yaitu setelah saya mulai bersinggungan dengan teman-teman di pesantren, saya mulai belajar bahasa Arab, apalagi setelah mengkaji intensif, kita langsung berusaha untuk memahami kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, dari situ gitu ya, pelajaran-pelajaran bahasa Arab itu mulai saya tekuni. Dan tipe saya, cara belajar saya adalah dengan cara mengajar. Dan itu dari kecil. Gitu ya, dari kecil. Bapak saya tuh pusing kali ya dulu ketika bapak dan ibu saya tuh pusing ketika saya kecil gitu ya, disuruh belajar, nggak mau belajar gitu ya, kalau senangnya tuh main aja. Makanya kalau saya cerita anak saya gitu ya, ibu sama bapak saya tuh bilang kayak gini. Ibu saya tuh pernah bilang kayak gini ke saya. Kalau si AA males ngapalkeun, tong dicarekan, jangan dimarahin. Kenapa? Orang kamu juga dulu begitu, kata ibu saya. Nah, terus bapak saya ketika terakhir itu waktu ke sini gitu ya, saya kan cerita tuh waktu si Ibah apa namanya tuh mau ulangan di sekolah. Saya tuh deg-degan gitu. Anak itu kan kerjanya main aja, senengnya tuh main, ngasuh, kerjanya tuh kayak gitu. Nggak pernah tuh dia mau buka buku, mau belajar gitu ya. Kalau nggak dikeprak-keprak ya nggak akan pernah belajar. Nah, saya tuh deg-degan gitu. Ini anak bisa enggak gitu ya ujiannya. Nah, pas yang paling deg-degan itu pas ujian hafalan. Soalnya saya nggak pernah lihat dia hafalan gitu kan. Kalau lagi belajar, apalagi online belajarnya gitu ya, gurunya nerangin dia ngegambar. "Ibah, jaga adab." Wah, saya udah teriak-teriak gitu ya. Dia tuh, "Hantu dah buna Ibah teh lapar." Atau kalau enggak gurunya ngomong dia makan gitu. Ini anak gitu ya. Nah, saya udah deg-degan gitu, dia bisa kagak ya gitu. Karena nggak pernah ngelihat gitu. Taunya dia bisa. Nah, pas saya cerita itu ke bapak saya, "Ya gimana we indungna baheula cenah, gimana aja dulu saya gitu ya waktu kecil." Kan gitu, disuruh belajar kata bapak saya, disuruh belajar, bawa buku ke kamar, didengerin teh nah cenah jembling wae. Jembling tuh apa? Diem gitu ya, apa, hening gitu ya. Kok di kamar tuh yang belajar tuh hening gitu. Dikirain tuh serius belajar, pas bapak saya lihat gitu ya kan, dulu kamar saya nggak ada pintunya, waktu awal-awal tuh nggak ada pintunya, jadi cuma pakai gorden.
Pas dibuka gordengnya, taunya sayanya tidur, gitu. Bukunya ditidurin, gitu ya. Disuruh baca malah tidur. Terus PR nggak dikerjain. Pernah saya dipukul tangan gitu ya, karena saya nggak ngerjain PR di sekolah gitu ya. Terus orang-orang mau masuk sekolah, saya belum ngerjain PR. Ibu sama bapak saya mah biarin aja, gitu ya. Suruh siapa dia nggak ngerjain gitu. Saya juga gitu ke anak saya. Iya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bunda udah ngingetin, kamu harus ngerjain PR. Selama kamu nggak ngerjain PR, ya udah. Kalau kamu dimarahin sama guru kamu, ya udah tanggung jawab. Nah, saya juga dulu gitu sama ibu bapak saya gitu. Ya kan yang sekolah saya, bukan mereka kan. Ya kalau saya udah dikasih tahu sama mereka nggak ngerjain PR, terus apa namanya itu saya dimarahin guru, ya udah itu resiko kan, resiko kenapa saya tidak ngerjain kan gitu. Jadi mereka tidak mau menyelamatkan dalam hal-hal yang salah. Itu akhirnya ya saya pernah dipukul tangan, terus pernah juga karena kuku saya panjang gitu ya, pernah juga karena saya lupa nyuci sepatu gitu kan. Ya mereka ya cuci sendiri kan, yang mau sekolah juga kamu bukan ibu sama bapak kan gitu. Sayanya lupa nyuci sepatu. Padahal kan hari Senin tuh kan diperiksa ya dari mulai sepatu, topi segala macam kan gitu. Nah, ternyata saya nggak ngerjain. Nah, akhirnya ibu bapak saya tuh ngebiarin gitu. Nah, ketika ngelihat potensi saya, ini anak tuh sebenarnya berpotensi, tapi kumaha carana daek diajar gitu ya, karena ya itu saya tuh setiap kali disuruh belajar tuh ngantuk bawaannya tuh gitu ya. Kalau lihat buku teh pengennya tidur gitu. Akhirnya bapak saya punya ide. Sesakolaan yuk, sesakolaan. Nah, akhirnya sesakolaan. Jadi saya yang jadi gurunya, ibu bapak saya jadi muridnya. Kalau saya lagi ngajar, kadang-kadang ibu bapak saya suka disalah-salahin jawabannya. Kalau saya udah bisa membenarkan, berarti saya udah paham materi itu. Nah, setelah itu apa namanya tuh, bapak ibu saya tuh suka ngajak teman-teman saya ke rumah. "Ayo ayo," gitu ya, kan memang tempat ngumpul gitu ya, rumah saya tuh. "Yuk yuk ke sini." Gitu. Nah, saya yang jadi gurunya, saya yang suruh nerangin. Kalau misalnya teman-temannya udah paham, berarti saya juga udah paham tentang materi itu. Dan ternyata itu membuat saya nyaman, gitu ya. Saya nggak perlu belajar secara khusus, tapi saya juga dapat input, gitu ya. Input dari teman-teman ketika bertanya, saya juga bertambah pengalaman di situ, melatih ngomong iya, gitu ya. Latihan soal juga iya, kan ngajar nggak mungkin kan kalau kitanya nggak paham kan, gitu. Nah, akhirnya itu menjadi cara saya untuk belajar sampai sekarang, gitu ya, belajar sambil mengajar. Jadi ketika dulu saya belajar bahasa Arab dari teman-teman saya, dari guru-guru saya, gitu ya, saya selalu berusaha untuk mengajarkannya lagi. Dan ketika ingatan saya terganggu, gitu ya, waktu post traumatic amnesia, salah satu ingatan yang tidak terganggu adalah ingatan bahasa Arab. Dan itu yang paling saya syukuri, gitu ya. Allah tidak mencabut kenikmatan itu, gitu ya. Jadi saya masih tetap bisa, apa namanya tuh, bisa, belajar, gitu ya. Saya tetap bisa, merasakan, apa ya, eee hikmahnya, kata-kata bahasa Arab, gitu ya. Karena beda, baca terjemahan dengan baca langsung kitabnya tuh beda, gitu ya. Walaupun dengan keterbatasan ilmu saya, tapi setidaknya adalah yang bisa difahami gitu ya, walaupun kita nggak lihat terjemahan gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya, meniti jalan sang pecinta Al-Quran. Nah, ini yang tadi saya juga sudah ceritakan gitu ya, bagaimana bapak saya itu sebetulnya tidak terlalu lancar baca Al-Quran, beda dengan ibu saya gitu ya. Bapak saya juga jarang sholat, ibu saya masih mending lah, rajin sholat. Saya di pertemuan sebelumnya sudah cerita bagaimana awalnya bapak saya akhirnya mau sholat lagi, sampai sekarang gitu. Nah, tapi kebaikan-kebaikan itu selalu ditanamkan dari kecil. Jadi saya diajarkan eh, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Dan itu pelajaran terpenting dari bapak saya. Gitu ya. Maksudnya apa pelajaran terpenting dari bapak saya? Bapak saya selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Walaupun kadang-kadang beliaunya tidak melakukan. Waktu saya kecil, itu saya suka protes ketika saya disuruh sholat. Ah, bapak juga nggak sholat, kan begitu. Orang bapak saya juga nggak sholat. Jadi akhirnya saya bilang, ngapain saya sholat? Bapak saya juga nggak sholat. Bapak juga nggak sholat kan? Gitu kan. Terus ketika disuruh ngaji,
ayo ngaji gitu kan. Saya bilang, "Bapak juga nggak bisa ngaji kan?" Gitu kan. Dan saya kan tadi udah cerita ya, saya tuh tipe pembantah, anak yang senang membantah, gitu ya. Jadi bapak saya ketika bilang kayak gitu, saya bilang, "Ya itulah pentingnya keteladanan." Tapi di satu sisi, gitu ya, kita ya harus diajarkan, selama itu kebaikan, jangan melihat orang yang menyampaikan. Bapak saya ketika ngajarin sholat, ngajarin ngaji, walaupun beliaunya tidak melakukan itu, tapi kan itu kebaikan. Jadi bagaimana saya juga harus mengendalikan ego saya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi beliau mengajarkan bagaimana kalau saya misalnya malas-malasan nih tiap sore nih kan belajar ngajinya tuh sore ya. Kalau sore misalnya ketahuan saya nggak ngaji, oh udah pulang dimarahin itu sama bapak saya. Saya tuh kan seneng olahraga. Jadi kadang-kadang sore itu saya suka lupa gitu ya, masih di alun-alun, kan ada alun-alun kampung ya, di situ tuh ada lapang voli, terus ada meja pingpong di sekolahan SD saya gitu ya, oh itu kan kesukaan saya gitu ya, kalau udah main ya udah lupa, pulang-pulang lupa jadwal ngaji, udah dimarahin sama bapak saya. Jadi walaupun beliaunya nggak begitu apa, bisa ngaji gitu ya, tapi ibu saya bisa. Jadi bapak saya selalu bilang, "Walaupun bapak nggak bisa ngaji, tapi kan ibu kamu bisa. Tuh lihat ibu kamu." Gitu. Jadi, selalu ada penyeimbang di situ, gitu ya. Jadi kalau saya udah mulai malas-malasan, "Tuh ibu kamu bisa, nggak usah lihat bapak." Gitu. Nah, yang berikutnya yang diajarkan oleh bapak saya, bagaimana kita menjadi seorang peneliti cilik. Oh, ini udah jam 9 ternyata masih banyak materinya. Nah, menjadi kalau misalnya nggak cukup, manajemen keuangan minggu depan ya. Soalnya ini udah jam 9 dan ternyata multiple intelligence-nya belum selesai. Nah, bagaimana cara bapak saya supaya saya aware terhadap lingkungan, mulai peduli terhadap lingkungan. Ketika saya pergi, misalnya ikut ke sawah atau kemana gitu ya, bapak saya tuh selalu memotivasi saya untuk memperhatikan hal-hal yang ada di samping kiri, samping kanan, depan, belakang gitu ya. Selalu berusaha untuk memperhatikan itu. Untuk menjadi seorang peneliti, modal pertama adalah aware-nya itu kan. Ya kita harus cari tahu di lingkungan kita ada apa, gitu ya, sesuatu yang seharusnya kayak gimana. Kalau nggak kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Kan dasarnya dari kepedulian itu. Nah, kepedulian itu kan dari rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu harus dimunculkan. Sebetulnya secara fitrah Allah sudah memberikan itu. Hanya saja kadang-kadang karena orang tua itu tidak, apa namanya itu, tidak memotivasi anaknya atau bahkan sering memarahi anaknya ketika segala ditanya gitu kan. Akhirnya keingintahuan itu mati gitu ya, rasa ingin tahu itu berkurang bahkan sampai mati gitu ya. Nah, kalau ibu bapak saya ketika saya bertanya itu dijawab. Kalau nggak bisa, jangan diputus gitu ya, rasa ingin tahunya. Aduh, emak sama bapak nggak bisa jawab. Ya udah nanti kita tanya sama Bapak Uwu. Bapak Uwu itu bapak angkat saya, gitu ya. Beliau itu dulunya guru, kemudian jadi kepala sekolah dan akhirnya jadi lurah. Nah, jadi beliau salah satu orang yang menjadi apa ya, peletak dasar-dasar kemampuan intelektual saya, gitu ya. Bapak angkat saya itu, gitu ya. Karena beliau dulu guru, jadi pengetahuannya banyak. Jadi ketika saya bertanya banyak hal, kemudian ibu sama bapak saya nggak bisa jawab, maka mereka tidak akhirnya memarahi saya, walaupun kadang-kadang ibu saya suka begitu. Saya itu kalau udah nanya tuh kan detil ya, terus gitu ya, sebelum saya puas kan saya akan terus bertanya. Kadang-kadang ibu saya suka nggak sabar. Ibu saya bilang kayak gini, "Ih, kamu ya kecil-kecil kayak Ata." Ata itu di kampung kami itu ada namanya itu Bapak Ata. Bapak Atta ini kalau ngomong itu, kalau nanya itu detil gitu. Jadi nggak cukup tuh kalau nanya sekali, terus aja nanyanya tuh. Habis nanya ini, terus aja gitu nanya. Nah, jadi ibu saya tuh kalau saya udah mulai kayak gitu, bilangnya tuh, "Ih, kamu kayak Atta," gitu. Maksudnya kayak bapak itu, gitu, kayak Bapak Atta itu. Nah, kalau bapak saya enggak. Bapak saya tuh
Yuk kita mikir bareng-bareng. Nah, kalau kalau udah mikir bareng-bareng, beliaunya tetap nggak bisa, yuk kita tanya sama Bapak Uwu gitu. Jadi rasa ingin tahu saya, walaupun saat itu tidak mendapatkan jawaban, tapi kan nggak mati. Kadang-kadang kita ke anak kita suka begitu, kayak ibu saya tadi. Ih, kamu banyak nanya kayak Bapak Atta gitu. Akhirnya kan saya males nanya lagi kan sama ibu saya. Akhirnya saya nanyanya sama bapak saya. Gitu. Walaupun tetap aja nanti nanya lagi ke ibu saya gitu ya. Walaupun nanti kalau udah nanyanya detail sama ibu saya dibilang lagi, ih kamu kayak Bapak Atta gitu. Nah, kadang-kadang kita begitu sama anak-anak kita. Ih, udah jangan banyak tanya, gitu kan. Akhirnya rasa keingintahuan anak itu akan berkurang, bahkan sampai akhirnya mati, nggak mau lagi akhirnya komunikasi sama kita. Nah, untuk menjadi seorang peneliti, itu nggak bisa kalau kita begitu, gitu, ke anak-anak, gitu. Akhirnya anak-anak nggak mau tahu lagi, gitu. Jadi harus dirangsang untuk terus bertanya. Nah, selain itu, gitu ya, bapak saya itu sama ibu saya karena mereka dari kecil juga banyak bertanya, aslinya gitu ya, jadi pengetahuannya juga banyak. Jadi ketika saya ke sawah misalnya, ada makhluk kecil banget gitu ya, saya nanya, "Itu apa? Cara hidupnya kayak gimana?" Nah, saya kan begitu kalau nanya gitu ya, "Itu apa? Dia beracun apa enggak?" Gitu ya, "Boleh dipegang apa enggak?" Gitu. Kalau misalnya dipegang emang nanti bakal kayak gimana? Kayak ulet misalnya. Dulu tuh saya nggak takut ulet. Ke sini aja, saya hobi ulet, tapi sekarang udah sembuh lagi karena anak saya juga senang ulet ternyata, gitu ya. Jadi akhirnya saya harus menyembuhkan diri saya sendiri. Nah, dulu itu, gitu ya, ibu saya kan saya tuh senang manjat pohon. Saya tuh senang manjat pohon. Nah, di pohon jambu itu suka ada ulet yang bulunya tuh gini gitu ya, rajek kalau kata orang Sunda Maya, bulunya tuh kayak gini. Terus kalau nempel di rambut itu nggak akan bisa dilepasin tuh karena bulu-bulunya akan nempel di rambut. Jadi satu-satunya cara untuk buang ulet itu adalah rambutnya digunting. Nah, eee, saya tuh kalau udah nanya tuh gitu, detil banget, gitu ya. Nah, mereka itu pengetahuannya banyak juga. Jadi ketika misalnya ketemu dengan ini pohon nih, pohon ini namanya gitu ya, dia gunanya untuk apa gitu ya, kemudian hidupnya kayak gimana. Terus kalau misalnya ada pohon-pohon yang mirip nih, misalnya kayak pohon pohon apa ya yang mirip misalnya, ada buah apa dengan buah apa, pohonnya mirip gitu ya. Nah, cara membedakannya apa, lihatnya dari mana. Nah, itu jadi setiap kali saya pergi kemana karena memang dari kecil dibiasain kayak gitu, harus aware dengan kiri, kanan, depan, belakang. Jadi pasti setiap detil apapun yang kita lewati, itu pasti akan saya tanya. Gitu, pasti akan saya tanya dan mereka akan menerangkan itu. Dan itu juga yang saya lakukan ke anak-anak saya. Misalnya kalau anaknya nggak bertanya, kita yang berinisiatif. Nah, ibu saya juga dengan bapak saya begitu. Jadi misalnya ada pohon apa yang saya tuh nggak ngeh gitu. Lihat pohon itu, tahu nggak itu namanya apa? Gitu. Nah, saya kan jadi penasaran. Iya ya, saya belum tahu nama pohon itu. Nah, akhirnya kan saya bertanya. Nah, itu cara merangsangnya. Gitu. Jadi itu yang diajarkan, akhirnya itu yang membuat bank informasi di otak saya tuh banyak, karena mereka juga menerangkan tentang itu, sekaligus juga mengajarkan kecintaan kita terhadap alam. Jadi kalau misalnya ini nih, pohon ini gitu ya, ditebang, nanti akibatnya akan kayak gimana, gitu. Seperti itu. Kemudian cara ngajarin untuk ngitung nih, ini yang salah satu yang unik ya, yang pernah diajarin ibu sama bapak saya. Karena ibu bapak saya itu kan petani ya, saya tuh suka ikut ke hutan. Di hutan itu tuh kan suka banyak pohon, jenis-jenis pohon itu banyak banget. Nah, cara ngajarin ngitungnya, kalau misalnya saya ke hutan mana gitu, dan itu tuh jaraknya tuh jauh. Kadang-kadang sampai 5 kilo gitu ya dari kampung itu. Selama perjalanan, bapak saya tuh akan bilang kayak gini, jadi pelajarannya holistik nih. Cara mengenali pohon, membedakan pohon, cara ngitung, pokoknya semuanya itu sudah terangkum dalam tugas itu. Nah, apa tugasnya? Gini, ketika saya berangkat, saya harus menghitung pohon jati. Jadi, berapa banyak pohon jati yang dilewati sebelah kanan? Jadi saya akan menghitung. Jadi kan mau nggak mau saya merhatiin. Saya harus mengenali pohon jati yang terlihat.
Jadi sampai apa namanya itu tempat tujuan itu saya akan menghitung satu, terus saya harus nginget-nginget kan nggak bawa catatan kan nggak boleh dicatat harus disimpan di sini. Nah saya hitung satu dua sampai berapa. Nah untuk memvalidasi hitungan saya itu benar, maka pulangnya saya harus menghitung lagi si pohon yang itu. Yang tadi dilewati, kalau jumlahnya sama berarti hitungan saya benar. Kalau berbeda, berarti di hari berikutnya, kalau saya ke situ lagi, saya harus menghitung ulang. Itu baru sebelah kanan, belum nanti yang sebelah kiri. Itu baru pohon jati, belum pohon-pohon yang lain. Itu bapak saya tuh kerjaannya begitu kalau udah ngerjain anaknya. Jadi saya tuh ngitung gitu ya. Nah, pas pulangnya, ngitungnya kan kalau berangkat itu menghitungnya maju 1 2 3 sampai berapa gitu ya. Pulangnya itu ngitungnya mundur. Jadi mau nggak mau saya harus menyimpan, juga harus konsentrasi gitu ya. Kalau misalnya ada 100 pohon berarti kan harus ngitung 199 terus sampai beres kan. Kalau sudah sampai 0 hitungannya sama berarti kan dengan yang pas berangkat baru itu oke. Kalau nggak oke ya udah nanti suruh ngulang lagi gitu. Nah, menghitung mundur itu salah satu cara untuk menyeimbangkan kedua belahan fungsi bagian kiri kanan otak kita gitu. Nah, untuk keseimbangan itu sangat bagus gitu ya, mengacak hitungan, membiasakan. Nah, ketika saya post traumatik amnesia, ketika saya kambuh, saya pernah tes memori di Rumah Sakit Advent. Nah, pada saat ada satu tes yang saya itu harus menghubungkan titik-titik kombinasi huruf dengan angka. Misalnya A ke angka 1, dari 1 ke B, B ke angka 2, 2 ke C. Tapi itu diacak gitu ya, diacak tuh angkanya di mana, hurufnya di mana. Nah, kita harus menyelesaikan A sampai Z 1 sampai 25 kalau nggak salah. 25 ya. Nah, saya harus menghubungkan itu salah satu tes memorinya. Pas begitu saya selesai mengerjakan, Mbak petugasnya bilang kayak gini, Ibu cepet banget ngerjainnya, cuma 11 detik katanya gitu. Rata-rata tuh orang paling cepet tuh 30 detik, Ibu 11 detik udah beres ngerjainnya gitu. Saya senyum aja. Ibu gimana caranya? Ya konsentrasi aja kata saya tuh, ya cari aja kan habis A ke B, dari B ke C kan cuma kehalang angka kan, A ke 1, 1 ke B, B ke 2, terus aja kayak gitu. Nah, pas saya inget-inget, ya mungkin karena dulu saya dari kecil dibiasain begitu kali ya sama bapak saya gitu ya, disuruh ngitung pohon, disuruh ngitung beras, disuruh ngitung apapun lah. Itu cara bapak saya mengajarkan untuk menghitung. Dan ternyata gitu ya, cara menghitung, kemudian konsentrasinya gitu. Ternyata dengan permainan-permainan itu anak itu akan lebih seneng. Kan nggak ngerasa lagi diajarin matematika kan, seneng aja gitu ya. Sambil jalan kan atau sambil apa gitu. Atau misalnya pas ketemu sampah. Karena rumah kami itu kan dikelilingi sawah dan setelah sawah itu ada sungai besar. Kalau ibu saya lagi ke sawah, bapak saya lagi ke sawah, kan saya suka ikut. Nah, kan bete tuh nungguin mereka kerja di sawah. Jadi saya sering jalan-jalan tuh di pinggir sungai. Nah, kalau habis hujan besar itu kan suka banjir tuh. Jadi pas begitu surut, si barang-barang yang ke bawah banjir kan masih pada nyangkut-nyangkut tuh di samping-samping di samping-samping sawah gitu ya, kemudian di pinggir-pinggir sungai. Nah, kerjaan saya tuh ngorek-ngorek itu gitu ya, nyari-nyari ini apa nih yang menarik. Nah, kadang-kadang suka nemu bungkus apa gitu ya, bungkus makanan, bungkus snack atau apapun lah. Gitu ya, saya kumpulin gitu ya. Jadi kebiasaan sampai sekarang saya seneng ngumpulin sampah. Seneng ngumpulin sampah yang unik-unik nanti dibikin karya. Karena dari kecil dulu mainannya begitu. Nah, begitu bapak saya lihat, nanti itu kan kadang-kadang di bungkus kemasan itu ada tulisannya, misalnya 250 gram misalnya. Berapa tuh? Berapa kilo? 250 gram.
gitu. Nanti tuh ditanya, jadi saya mau nggak mau harus mengkonversi kan. Oh ya, 250 gram berapa kilogram. Terus kalau misalnya di kemasannya mili misalnya, berapa liter kalau mili, atau misalnya nanti kayak gitu gitu ya. Jadi belajar konversi atau belajar apapun. Nah, itu tuh dari kegiatan sehari-hari. Itu. Jadi saya nggak ngerasa lagi diajarin gitu. Nah, syaratnya apa ya? Bapak Ibu saya juga harus paham kan? Gitu ya, harus paham tentang itu. Nah, kata teman-teman ibu bapak saya gitu ya, dulu ketika mereka sekolah memang mereka juga pinter katanya gitu. Jadi saya pikir oh wajar juga mereka akhirnya bisa mengajarkan sampai sedetil itu. Gitu ya. Nah, yang berikutnya untuk melatih kecerdasan majemuk itu terkait dengan buku ya. Saya itu dulu nggak suka baca. Saya itu kinestetiknya yang lebih dominan. Saya nggak suka baca. Sampai satu ketika, sebenarnya ibu bapak saya tuh merangsang saya untuk belajar baca. Maksudnya bukan belajar baca A, I, U, E, O, bisa bacanya, bukan. Maksudnya intensif mencintai buku lah, intinya seperti itu. Cuma mereka belum ketemu momennya. Sampai satu waktu saya disuruh bantuin bapak angkat saya beres-beres. Karena dulu kan beliau guru ya, jadi banyak buku-buku di gudang. Ceritanya mau diberesin. Pas beres-beres, karena saya kan bukan pecinta buku ya. Ya, saya cuma disuruh, tuh, kumpulkan buku Eta, kumpulkan. Ya, saya cuma ngumpulin doang gitu kan. Nah, sampai ada satu buku yang menarik. Judulnya Hutan Keramunting ya. Apa sih si Ipul itunya tuh tokohnya tuh. Hutan Keramunting apa sih judulnya? Aduh lupa. Di Hutan Keramunting aja belakangnya tuh. Apa ya judulnya? Kok saya lupa. Itu buku bacaan anak SD milik pemerintah. Milik pemerintah. Di sini ada tulisan milik pemerintah, tidak diperjualbelikan. Nah, karena bapak angkat saya itu guru kan. Oh, Hutan Keramunting di Bukit Kecil judulnya tuh. Nah, Hutan Keramunting di Bukit Kecil judulnya. Itu salah satu tokohnya itu namanya si Ipul. Nah, kenapa menarik bagi saya buku itu? Karena sobat saya namanya Epul. Namanya Wahyudin Saepullah. Bapaknya dia tuh pindahan. Teman saya itu, sobat banget tuh dari kecil. Dia pindahan karena bapaknya ini penyuluh pertanian. Di kampung saya kan banyak sawah ya. Sawah-sawahnya juga grade 1 kalau di Sumedang. Nah, karena bapaknya tugas di kampung saya, akhirnya dia ikutan kan. Nah, namanya tuh Wahyudin Saepullah, tapi karena orang Sunda dipanggilnya Epul. Saifullah sebenarnya namanya, tapi karena orang Sunda Saepullah. Saepullah. Panggilannya Epul. Nah, pas saya baca buku yang Hutan Keramunting di Bukit Kecil ini, ternyata tokoh utamanya ini si Ipul. Saya tuh, kok namanya kayak sobat saya si Epul. Nah, saya penasaran kan, saya baca. Terus ada satu subbab itu cerita tentang adiknya si Epul, si Ipul. Judulnya itu subbabnya itu potongan batok kelapa. Potongan batok kelapa, saya masih ingat. Jadi adiknya si Ipul ini perempuan, terus dia itu si Marni gitu namanya teh atau siapa lah, saya lupa lah namanya. Nah, si Marni ini dia potong rambutnya itu yang ada poninya gitu. Nah, kenapa dibilang potongan batok kelapa? Jadi kalau batok kelapa dibagi 2 terus ditaplokin di kepala kayak gini gitu ya, dicetak gitu motong rambutnya. Jadi kayak setengah batok kelapa, makanya disebutnya potongan batok kelapa. Nah, ternyata buku itu lucu juga bukunya gitu. Akhirnya disitulah pertama kali saya senang baca. Itu ya, saya mencintai baca buku. Itulah awalnya. Gara-gara buku Hutan Keramunting di Bukit Kecil itu.
Nah, bapak saya udah ketemu momennya kan, akhirnya gitu kan, akhirnya anak ini mau baca. Tapi ya seneng bacanya baca-baca buku-buku bacaan yang kayak gitu. Pas giliran disuruh baca, baca lagi, ulang lagi tuh buku pelajarannya yang tadi dipelajari di sekolah. Saya selalu bilang, nggak usah lah gitu. Karena saya belum suka gitu ya dengan buku-buku textbook, buku-buku pelajaran. Saya baru sukanya dengan buku-buku yang kayak gitu. Nah, akhirnya lama-lama ningkat. Tapi masih belum seneng dengan buku-buku pelajaran. Pas SMA, saya mulai luaskan pergaulan gitu ya. Ada guru-guru saya yang punya banyak buku gitu ya. Saya suka pinjem buku sama mereka, pulang-pulang saya pinjem. Tapi buku-buku pelajaran yang memang pelajarannya saya suka. Saya pernah pinjem buku kimia karena saya senang kimia. Saya pernah pinjem buku biologi karena saya senang biologi. Gurunya itu baik banget gitu ya. Gurunya baik banget pas kelas 1. Tapi pas kelas 2 beliaunya pindah sekolahnya. Jadi guru biologinya ganti. Nah, jadi baru yang pelajaran-pelajaran yang saya senang, tapi lumayan lah ya udah ningkat gitu. Nah, karena sekarang gitu ya kita sudah bertambah umur, sudah bertambah pemahaman, jadi bukan karena kecintaan, memang kebutuhan akhirnya baca itu. Gitu ya. Jadi bapak saya itu selalu bilang walaupun waktu kecil saya nggak begitu tertarik dengan buku, tapi beliau selalu menasehati, nggak belajar aja, nggak baca-baca aja, kamu bisa, apalagi kalau ditambah rajin baca. Nah, itu yang selalu diajarin sama bapak saya sama ibu saya. Kalau ibu saya itu mau nemu koran, mau nemu apa, beliau baca. Gitu ya. Walaupun tidak seperti mertua saya dulu ya, almarhum. Ibu bapak mertua saya kan memang pecinta buku ya mereka. Dan bukunya juga punya kan, jadi sering baca. Nah, karena kami tinggal di kampung, kami nggak punya banyak buku juga gitu kan. Bacanya ya itu kalau nemu koran, kalau nemu potongan majalah, kalau nemu apa gitu ya baru kami baca gitu karena nggak punya bukunya. Nah, pas SMA ketika saya sudah mulai itu senang baca, karena saya nggak punya uang buat beli buku kan. Jadi saya tuh dulu kalau pinjem buku itu bikin ringkasan. Jadi baca buku, kan pinjem buku nggak lama-lama ya, misalnya seminggu gitu kan, takut mau dipakai kan sama yang punyanya. Jadi saya bikin ringkasan. Pas saya udah punya uang untuk beli buku, karena merasa kan punya bukunya. Jadi kebiasaan membuat ringkasan itu tidak saya lanjutkan. Gitu ya, tidak saya lanjutkan. Apalagi sekarang udah punya perpustakaan sendiri kan. Jadi kadang-kadang ya udahlah, kan ada bukunya. Nanti kalau begitu saya butuh gitu ya, baru saya buka lagi gitu ya, murojaah lagi kayak gitu. Nah, tapi ya ada plus minusnya, nggak punya buku dulu rajin membuat ringkasan dan mau nggak mau harus dibaca kan bukunya. Tapi begitu punya bukunya, jadi males. Kadang-kadang teknologi itu malah melenakan ya, padahal mah nggak boleh begitu. Jangan ditiru ya kalau ini nggak bagus. Gitu. Nah, jadi intinya apa? Walaupun anak itu belum suka nih baca, jangan putus asa. Kayak dulu bapak saya terus aja ngomong gitu ya, walaupun anaknya nggak usah lah, karena saya nggak seneng baca. Nah, begitu ketemu momennya yang hutan keramunting di bukit kecil itu, bapak saya serasa menemukan satu momen, tuh kan kalau kamu baca kan dari mana kamu tahu kalau buku itu menarik kalau kamu sendiri nggak mau baca, gitu kan. Jadi kalau ketemu buku ya baca aja dulu gitu kan, ketemu yang menarik ya alhamdulillah lanjutin, kalau ketemu nggak ya kalau ketemu dengan sesuatu yang tidak menarik ya udah gitu kan. Kalau kamu nggak ngulang-ngulang juga nggak apa-apa, tapi kan setidaknya kamu tahu buku itu isinya apa. Nah, jangan menyerah. Gitu ya, jangan menyerah. Nah, kalau saya sekarang ke anak-anak, karena memang saya juga udah terbentuk habits bacanya, kemudian bapaknya juga apalagi gitu ya, suami saya dari kecil memang senang baca gitu ya, ibu mertua, bapak mertua saya juga memang senang baca. Jadi anak-anak itu sudah lebih akrab dengan buku. Kalau dulu karena saya di kampung, ibu bapak saya nggak punya buku, jadi sering merujuknya ke bapak angkat saya yang guru itu, gitu ya. Nah, jadi ketemulah yang si hutan keramunting di bukit kecil gitu ya. Jadi itu titik saya seneng buku. Kemudian
Yang berikutnya yang selalu diajarkan oleh bapak saya adalah kalau ketemu dengan orang pinter bukan dukun ya. Orang pinter itu orang yang punya ilmu, yang punya keahlian, itu kejar dia. Itu yang selalu diajarkan sampai sekarang, gitu ya. Walaupun saya sudah punya anak, gitu ya. Bapak saya itu selalu mengingatkan untuk itu. Kenapa kalau ketemu orang pinter harus dikejar? Nggak cuma dikejar, maksudnya ngalap berkahna gitu ya, minta ilmunya, pelajari gitu kan, jangan dilepasin. Kenapa? Karena bisa jadi mereka lah yang jadi jalan pertolongan Allah sehingga kita ketemu dengan ilmu itu. Yang menariknya, bapak saya itu ketika saya SD, SMP, SMA, beliau itu selalu kenal dengan guru-guru saya. Begitupun ketika saya kuliah, beliau kenal sama dosen pembimbing saya, bahkan sampai sekarang itu mereka akrab. Untuk apa? Pertama, untuk mengawasi anaknya, anak perempuannya. Kenapa harus diawasi? Ya kan mereka nggak ketemu saya 24 jam. Kan saya merantau dari SMP ya, jauh sama orang tua saya dari SMP. Jadi mereka tetap melakukan pemantauan. Tapi enggak secara langsung mengawasi saya. Gitu ya. Salah satunya adalah dengan kenal dengan guru-guru saya. Jadi beliau biasanya memantau saya lewat mereka. Dan bapak saya tuh sering ke sekolahan saya tanpa sepengetahuan saya. Gitu ya. Jadi tahu-tahu ke sekolah, cari info gitu ya dari guru-gurunya. Tapi jangan bilang ke endangnya ya gitu ya. Jadi kadang-kadang sayanya nggak tahu kalau bapak saya ke situ gitu ya. Nah, sekalian cari info dan beliau juga ngambil ilmu dari guru-guru saya. Gitu. Jadi kan pas ngobrol dapat ilmu apa, diinget-inget, dilaksanakan, pas ngobrol dapat ilmu apa, gitu ya. Nah, jadi ketika beliau dapat ilmu baru dari apa namanya tuh? Dari Nah, dari guru-guru saya gitu ya. Jadi beliau bisa ajarkan lagi ke saya atau bisa juga beliau ketika saya nggak bisa, beliau bisa menerangkan gitu ya. Jadi nggak hanya nyuruh saya yang ngejar orang-orang pinter, tapi beliau sendiri ikut terjun gitu ya, ikut terjun untuk mencari ilmu itu gitu. Jadi itu salah satu yang diajarkan oleh bapak saya. Nah, disitulah ilmu kita berkembang. Jadi di minggu lalu saya pernah menyampaikan salah satu moto hidupnya bapak saya adalah oke, sekolah formal sampai SD, tapi pola pikir jangan kalah dari profesor. Nah, salah satunya untuk memperkaya ilmunya, untuk memperkaya skill-nya, untuk memperkaya pengalamannya, salah satunya adalah dengan belajar dari saya, belajar dari orang-orang yang menjadi guru-guru saya, juga belajar dari guru-gurunya beliau langsung ketika ketemu di mana, nah beliau belajar gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan orang pinter dalam tanda kutip bukan dukun ya, maka kejar dia, ambil ilmunya, minta gitu ya. Deketin mereka gitu ya, jangan dilepasin karena orang berilmu itu susah. Kalau kita udah ada kesempatan ketemu, jangan dilepasin karena susah nanti kita ketemu lagi. Karena biasanya orang pintar, orang yang punya banyak keahlian biasanya sibuk gitu. Jadi kalau kita diberikan kesempatan sama Allah untuk bertemu dengan mereka, maka kejar gitu ya, jangan dilepasin gitu ya. Nah, yang berikutnya yang diajarkan oleh bapak saya adalah pecinta jalan tikus. Ini judulnya aja ya, pecinta jalan tikus. Bagaimana melatih kecerdasan mapping, kecerdasan spasial ya, kecerdasan ruang gitu ya, kecerdasan 3 dimensi. Nah, saya itu dari kecil memang kalau berangkat kan tadi ya suruh ngitung pohon lah, suruh apalah. Nah, termasuk suruh ngafalin jalan. Kalau jalan ini nanti nyambungnya kemana, jalan yang ini nyambungnya kemana. Dan itu ke bawah-bawah sampai saya gede. Gitu ya. Ketika saya pergi-pergi, saya tuh nggak suka tidur.
Tapi merhatiin, karena kan dari kecil dibiasain gitu ya, disuruh merhatiin lingkungan. Jadi saya perhatiin, termasuk merhatiin jalan. Oh ini tuh jalannya, nama jalannya ini, nama daerahnya ini, ciri khasnya apa di wilayah ini, gitu. Nanti nyambungnya kemana, nanti dipetakan. Dan itu ke bawah. Dulu ketika saya kuliah D3, ada teman saya bilang kayak gini, Endang, kok Endang tahu sih banyak jalan di Bandung? Padahal saya kan bukan orang Bandung. Apalagi kan saya baru ke Bandung itu tahun 2002 kan. Sementara dia aslinya orang Bandung. Saya aja yang asli orang Bandung nggak hafal loh, kata dia. Sampai dia bilang kayak gini, ih Endang tukang main ya, sampai tahu jalan-jalan. Saya tuh nyengir aja. Nah, dari mana saya tahu jalan-jalan itu? Salah satu kuncinya nih, ketika saya belum punya motor, belum bawa motor, naik angkot. Kalau saya naik angkot, karena kan nggak tidur ya, saya selalu merhatiin, oh ini jalan ini. Jadi saya ingat-ingat, oh jalan ini, jalan ini. Rahasia kedua, ketika saya nyasar, saya pantang balik lagi. Jadi kalau saya nyasar nih, kelewat nih, mau pergi kemana, kelewat, saya ikutin tuh si angkot itu. Ujungnya di mana? Ujung angkot itu di mana? Saya berhenti di ujung angkot itu. Terus saya tanya, Pak, kalau misalnya mau ke Cicahem, mau ke Lewi Panjang atau ke stasiun Hall, itu naik angkot apa? Nah, kenapa saya nanya 3 tempat itu? Karena kalau dari 3 tempat itu saya sudah tahu jalan pulang. Nah, kenapa saya nggak ikut balik lagi sama angkot itu? Kalau angkotnya rutenya sama, maksudnya bolak-balik rutenya sama, saya nggak mau pakai angkot itu lagi. Kenapa? Kan tadi udah ngafalin rute itu. Kalau angkotnya rutenya beda, baru saya ikut lagi tuh sama angkot itu. Jadi saya bisa menghafal tuh jalan yang lain. Nah, itu ke bawah-bawah tuh. Jadinya saya suka hafal. Termasuk ketika misalnya macet. Kan kadang-kadang tukang angkot suka tahu ya jalan-jalan tikus. Nah, saya hafalin tuh, saya inget-inget, oh ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini. Gitu. Pas saya kuliah di Belanda, itu pernah ceritanya kami tuh 3 bulan pertama kuliah di kampus saya, kemudian 3 bulan berikutnya di kampus yang lain. Nah, pada saat hari pertama kita kuliah di kampus yang lain, itu kita disuruh ikut teman kami yang dari Belanda, asli Belanda. Dia bawa mobil, disuruh ikut tuh sama pembimbingnya karena takutnya kami nyasar kan, karena pertama kali. Nah, ceritanya hari pertama kita ke luar kota itu kan kita sudah disediakan penginapan tuh sama kampus. Teman kami yang anak Belanda itu parkir mobil ceritanya. Besoknya baru mulai kuliah tuh. Pas pagi-pagi, kami tuh muter, 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 muter. Salahnya saya juga nggak nanya kita tuh muter-muter mau kemana. Kirain mau nyari halte bis lah atau apalah. Begonya saya tuh nggak nanya waktu itu kita mau ngapain. Ceritanya udah muter-muter setengah jam, kita udah capek tuh. Baru nanya, sebenarnya kita mau kemana sih? Temen kami tuh cerita, saya lupa nyimpen mobil di mana. Jadi ternyata kita muter-muter setengah jam itu nyari parkiran mobilnya dia. Kan di Belanda itu sempit, lahan parkir itu jarang. Terus kalau di penginapan itu, kalau di kita kan kadang-kadang penginapan ya parkirnya di situ. Kalau di sana enggak, terpusat karena kan lahannya sempit. Jadi parkirnya di mana, penginapannya di mana. Nah, jadinya teman kami tuh lupa nyimpennya di mana tuh mobilnya. Terus saya bilang, "Oh, dari tadi tuh kita nyari tempat parkir," saya bilang gitu. Terus tuh, "Emang kenapa, Endang? Kamu tahu?" "Tahu," saya bilang. "Seriusan?" Dengan wajah teman kan 2 anak Belanda, 4-nya anak Indonesia termasuk saya. Jadi kita berenam tuh waktu itu nyari-nyari tempat parkiran itu. Akhirnya saya bilang, "Saya tahu." "Endang, kamu seriusan? Kamu tahu di mana parkirnya?" "Tahu," kata saya tuh gitu. Terus mereka tuh yang masih nggak percaya gitu. "Ini beneran si Endang tahu gitu ya? Jangan-jangan nanti kita muter-muter lagi." Kata saya, "Beneran? Kamu yakin?" "Yakin." Sampai akhirnya nggak sampai 5 menit ketemu tuh si mobil itu. Sampai mereka bilang kayak gini, "Endang, kok kamu tahu gimana caranya?" Dalam hati perasaan pertanyaannya aneh gitu ya. Ya saya inget-inget lah, cirinya apa, parkirnya di situ, terus ketika mau ke
mau ke apa penginapan tuh rutenya lewat mana. Terus saya lihat, oh kalau mau ke situ lagi tuh ciri khasnya ini, kalau di pertigaan ini tuh ciri khasnya ini. Sampai ketemu lagi akhirnya. Nah, itulah pertama kalinya teman saya percaya, oke si Endang tahu nih. Pas kita mau ke Jerman, kita kuliah di Jerman waktu itu seminggu, kita tuh ketinggalan dari anak-anak Belanda gara-gara teman saya satu yang anak Indonesia kesiangan, kan nggak mungkin kita tinggalin gitu ya, dia doang. Akhirnya ya udah kami anak-anak Indonesia berempat, kita nggak ikut tuh sama rombongan anak-anak Belanda. Nah, pas nyampe Jerman, kami yang selisih 1 jam, karena kereta ke Jermannya itu sejam sekali baru ada tuh di perbatasannya. Yang selisih sejam ketinggalan dari mereka, malah lebih duluan sampai setengah jam. Gitu ya. Sampai mereka bilang, kok kalian sudah sampai? Harusnya kita yang nanya, kalian yang pergi duluan kenapa baru nyampe gitu ya. Kita aja yang orang Asia gitu ya udah nyampe, kalian yang orang Belanda kenapa telat gitu. Nah, kebiasaan dari kecil ternyata kebawa tuh gitu ya, untuk ngafalin jalan gitu ya, ngafalin rute. Terus karena saya kan nggak biasa tidur. Jadi kalau misalnya pergi-pergi, teman-teman saya tuh gini, kalau habis sarapan tuh waktu di Belanda tuh kadang-kadang kan kita berangkat pagi. Gitu ya, berangkat pagi belum sempat sarapan. Kalau saya kan udah biasa apa merantau kan jadi saringset lah kalau kata orang Sunda mah. Nah, begitu mereka habis beres sarapan, mereka udah pasang posisi wenak gitu ya untuk tidur. Terus mereka bilang kayak gini, Teh, lu kan nggak tidur?" katanya gitu. "Nanti bangunin kami 1 stasiun sebelum kita harus transit, harus pindah kereta." Gitu ya. Saya tuh udah kadang-kadang suka ketawa gitu ya. Nah, karena saya nggak biasa tidur, jadi kerjaan tuh ya ini, habis stasiun ini sampai hafal gitu ya, rute ini tuh habis stasiun ini, gitu. Karena kebiasaan dari kecil, gitu ya, merhatiin jalan. Nah, sekarang ketika saya punya anak, saya ketika pergi-pergi, saya tuh gitu juga gitu ke anak saya. Ingat nggak? Ini daerah apa namanya? Kadang-kadang anak-anak suka lupa gitu ya. Terus saya kasih tahu lagi, ini daerah ini namanya ini. Gitu. Ini rute ini nyambungnya ke sini. Gitu. Terus ingat nggak dulu di sini tuh ada rumahnya siapa? Oh iya tahu, rumahnya Bu Yuni. Nah, misalnya di mana? Oh ini iya tahu, tahu ini. Di sini ada tante ini, di sini ada rumahnya ini. Atau misalnya di sini ada toko tahu atau toko susu atau apalah gitu ya. Nah, itu kebawa tuh sampai sekarang. Jadi karena saya pun dulu begitu, gitu ya. Jadi untuk melatih kecerdasan penataan ruang gitu ya yang kadang-kadang kan ada orang yang tahu sih jalannya kalau dituju tapi nggak tahu namanya. Kalau saya nggak harus tahu nama jalannya apa, daerahnya apa, karena kan ada jalan yang panjang gitu ya, kayak misalnya Jalan Kolonel Masturi gitu ya, ujungnya di Cimahi gitu ya, ujung berikutnya di Lembang. Nah, itu kan berapa daerah tuh yang kelewatan itu. Jadi saya tanya, ini daerahnya apa? Nama jalannya apa? Nyambungnya kemana? Ini alternatif untuk kalau di daerah sana macet, kita harus belok kemana? Nah, itu tuh kadang-kadang kebawa gitu ya. Saya ajarin juga tuh ke anak-anak karena dari kecil saya pun begitu gitu ya. Itu salah satu cara untuk melatih kecerdasan spasial ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah untuk melatih kecerdasan fisik. Nah, karena memang orang kampung biasa jalan kaki, mungkin salah satunya yang membuat saya senang dengan aktivitas fisik ya karena memang dari kecil juga begitu, senangnya mancing, senangnya ke hutan, senangnya ke sungai. Nah, dan senang olahraga. Ketika bapak saya melihat memang saya ada potensi di situ, beliau suka ngajak tuh, "Yuk orang ke alun-alun." Nanti dititipin tuh sama orang yang ngelatih, misalnya kayak latihan voli. Nitip ya anak saya nih, dia kayaknya tertarik tuh sama voli atau misalnya pingpong atau apa gitu ya. Ya udah ke sananya mah saya aja sendiri gitu. Jadi beliau memfasilitasi gitu. Jadi ketika memang pertama harus dimotivasi, kenapa kita harus bergerak, gitu ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang ya kurang sekali bergerak.
salah satu permasalahan yang sering terjadi, emosinya meledak-ledak, kemudian konsentrasinya kurang, itu kan salah satunya terkait dengan motorik ya. Motoriknya belum tuntas. Nah, maka kita sebagai orang tua benar-benar harus merangsang. Nah, saya gitu ya melihat mungkin salah satu yang membuat saya konsentrasinya lebih bagus ketimbang anak-anak saya sekarang, mungkin salah satunya karena dulu motorik saya alhamdulillah tuntas gitu ya. Nah, kecerdasan fisik, kecerdasan kinestetik itu salah satunya kaitannya dengan koordinasi semua anggota tubuh, baik mata dengan kaki, tangan dengan kaki, ya otak semuanya main. Gitu. Nah, salah satu cirinya orang-orang yang punya kecerdasan ini gitu ya, yang kecerdasan kinestetiknya atau kecerdasan fisiknya jalan, biasanya mereka senang dengan olahraga, senang dengan permainan-permainan yang teknikal banget, misalnya contohnya kayak lempar lembing, itu kan nggak asal lempar gitu ya, ada teknik-tekniknya. Senam gitu, itu kan koordinasi ya. Makanya dulu kan kita ada senam SKJ ya, SKJ 90 lah, SKJ berapa gitu ya. Saya nggak tahu anak-anak sekarang ada lagi nggak gitu ya pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, dan itu tuh bagus gitu ya, senam-senam SKJ kayak gitu tuh itu bagus untuk melatih koordinasi semua anggota badan semuanya ya. Itu dulu ternyata manajemen keuangannya nggak ini ya, nggak sampai. Buat minggu depan aja manajemen keuangannya. Karena ini pembahasannya panjang nih, manajemen keuangan. Dan kayaknya ini butuh juga nih buat kita, emak-emak, bapak-bapak. Walaupun cuma satu slide, tapi ini isinya padat. Jadi minggu depan aja. Jam berapa sekarang? Hah? 21.40? Aduh, mohon maaf. Ya paling kalau ada yang mau didiskusikan, satu aja kali ya, satu pertanyaan. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan mungkin langsung aja dibuka mic-nya atau lewat chat juga boleh. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, itu yang terpenting ya. Dongeng saya malam ini ada manfaatnya. Kebiasaan seneng ngomong ya. Makanya teman-teman saya bilang kalau Teh Endang udah ngomong udah kayak iklan coki-coki. Panjang dan lama. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan, satu aja mungkin pertanyaannya. Mohon izin sampai 21.45 mungkin ya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, mungkin kita cukupkan dulu ya. Atau ada yang masih mau mengetik? Oh, ada nih. Izin Sama. bertanya Bu Endang. Oh iya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mohon maaf. Yanti. Iya, mohon maaf off cam ya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Iya, tadi ini menarik sekali apa yang udah disampaikan ya. Jadi apa ya? Pengen juga mencoba menerapkan begitu ya beberapa metode yang sudah diajarkan oleh ayah Bu Endang ke Bu Endang ya. Hanya ini masalahnya anak-anak saya kan udah mulai besar begitu. Paling kecilnya kelas 6. Nah, kira-kira penerapan metode ini masih memungkinkan nggak, efektif nggak gitu untuk diterapkan ke anak SMP dan seterusnya begitu. Itu mungkin Bu Endang. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya.
Bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah metode-metode yang tadi diajarkan oleh Bapak saya itu masih relevan ya untuk diajarkan ke anak-anak yang besar? Sebetulnya kalau untuk metodenya itu, masih sangat bisa, gitu ya, masih sangat bisa. Hanya nanti sarananya mungkin yang berbeda, kayak misalnya belajar untuk menumbuhkan, apa namanya tuh, rasa keingintahuan gitu ya. Kan kalau dulu saya karena di kampung ya sarananya juga sarana di kampung, terus, usia saya juga masih dari kecil gitu kan. Nah, karena sekarang anak-anaknya udah SMP, udah SMA misalnya, eee, atau misalnya metode yang komunikasi, kemudian yang untuk pengelolaan emosi, ini masih sangat relevan, gitu ya, bisa kita lakukan, hanya saja nanti kita yang harus berpikir terkait dengan sarananya. Terutama kalau yang terkait komunikasi ya, ini harus kalau memang belum belum lancar komunikasi orang tua dengan anak, ini benar-benar harus kita mulai. Mau anaknya udah menikah, mau anaknya masih kecil-kecil, ini semuanya penting. Karena komunikasi ini kan tadi sudah disampaikan ya, ini adalah jembatan. Jembatan antara kita dengan anak-anak kita gitu dan ini harus diinikan gitu ya harus diseriusi gitu ya kalau memang belum terjalin dengan baik komunikasi kita dengan anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya akan berbeda gitu ya, akan berbeda ketika mengajarkan ke anak kecil, kemudian ke anak-anak remaja maupun ke orang yang sudah dewasa. Nah, ini harus bahasan tersendiri ya kalau memang, harus dibahas detail gitu ya. Tapi yang pasti metode-metode yang tadi saya sampaikan yang diajarkan oleh bapak saya, ini metode-metode yang, masih bisa kita kerjakan. Bahkan ketika saya konseling mahasiswa saya gitu ya, yang beliau mengalami kesulitan adaptasi, komunikasi, dan sosialisasi, yang saya ajarkan adalah metode yang diajarkan orang tua saya dulu, gitu. Walaupun dengan sarana yang berbeda. Dan itu berhasil, gitu ya, itu berhasil. Setidaknya pertama untuk kepedean, dia, yang tadinya nih kalau jalan, itu dia lari, bukan jalan. Apalagi kalau ada kerumunan orang-orang, dia tuh akan berlari. Nah, saya kan dititipin sama wali kelasnya dari awal tuh bilangnya gitu, "Mbak, nanti hati-hati ya," gitu ya, "jangan kaget kalau dia tiba-tiba keluar dari ruangan Mbak langsung hilang," gitu. "Loh, kok bisa?" "Iya, soalnya dia suka lari, kalau dia nggak jalan gitu ya, dia lari," gitu. Nah, saya penasaran, pas saya intip, oh iya ternyata dia lari. Pertemuan berikutnya saya tanya, "Kenapa kamu suka lari?" "Iya Bu, soalnya saya malu," katanya. Oke, berarti ini memang benar-benar, masalah, adaptasinya nggak bagus gitu ya, masalah komunikasi dan sosialisasinya juga ini, parah, sehingga dia, malunya, parah gitu ya, sampai dia nggak pede ketemu dengan orang-orang. Nah, akhirnya di-treatment dengan cara yang dulu saya diajarkan bapak saya, ketika saya kecil. Nah, ternyata untuk anak mahasiswa juga bisa berhasil gitu ya, walaupun untuk pendetilannya memang harus secara personal gitu ya, harus nggak bisa dipukul rata gitu ya, karena, latar belakang itu akan mempengaruhi keberhasilan juga gitu ya, yang pasti juga doa orang tuanya gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya bisa atau enggak untuk anak-anak, metode-metode ini diterapkan gitu ya untuk, anak-anak yang sudah menginjak remaja atau bahkan untuk kita yang sudah dewasa gitu ya, bisa atau enggak, insya Allah tetap bisa. Mungkin kecepatan mempelajarinya saja yang berbeda. Kalau waktu kecil karena memang masih fresh gitu ya, untuk ngajarinnya lebih cepat, terus, untuk membentuk habits-nya karena memang belum terbentuk kan karakternya, jadi masih, sangat berpotensi besar. Tapi kalau sudah besar kan karena sudah ada karakter-karakter yang tercipta sebelumnya, mungkin akan ada, tantangan tersendiri gitu ya, bedanya itu aja mungkin, gitu ya, Bu, ya. Nah, oke, satu lagi ini ada di chat, "Assalamualaikum Bunda, gimana caranya mengajarkan kepada anak yang kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 1 atau kelas 2 SD?" Nah, ini harus dilihat dulu, Mama Riyad ini yang nanya Mama Riyad, harus dilihat dulu karena
kesulitan membaca, menulis, dan berhitung itu juga ada yang kaitannya dengan penyakit tertentu. Nah, ada juga yang karena memang secara motoriknya atau sensoriknya belum berjalan dengan bagus. Memang pelajaran sensorik, motorik gitu ya, kemudian ketuntasan dari masing-masing ini akan sangat mempengaruhi ke sananya ya. Kemudian kemampuan arah kiri, kanan, depan, belakang. Nah, ini terjadi sama anak saya soalnya, gitu ya. Anak saya yang kedua itu bermasalah ketika kan saya tidak mengajarkan baca tuh dari kecil karena saya memang sudah meniatkan SD baru saya mau ajarin baca. Ternyata ketika kelas 1 SD diajarin baca, cepet sih untuk huruf-huruf tertentu. Ternyata ada yang lama, kayak B dengan D gitu ya, begitupun dengan huruf hijaiyah. Huruf-huruf yang mirip ternyata dia sering ketuker. Ternyata pas nulis pun begitu, gitu ya, antara misalnya nulis huruf J gitu ya, yang lucu tuh dia kan seneng gambar ya, seneng gambar dimanapun, mau di tembok, dimanapun gitu ya, atau di kertas, dia suka tempel-tempel tuh, di semua yang ada kaca-kaca pasti ada hasil karyanya dia. Nah, nulis Bunda Cinta. Nah, C itu kan harusnya ngadepnya ke sana ya. Dia C-nya kebalik, ngadepnya ke kiri. Jadi kan jadi kayak huruf J. Jadi kata saya teh bah atuh eta mah sanes cinta, eta mah jinta gitu saya teh gitu. Nah, ternyata ini saya lihat ini ada sesuatu nih, kemampuan apa nih yang ini yang bermasalah. Pas saya perhatiin kayaknya kemampuan arah. Kemampuan arahnya dia masih kacau. Nah, akhirnya saya konsultasi tuh ke psikolog di sekolah. Nah, ternyata benar. Gitu ya, pas dites kemampuan arahnya dia masih agak bermasalah. Terus kemampuan aturannya juga masih agak bermasalah. Jadi ternyata yang harus diperkuat adalah permainan-permainan yang ada arah. Akhirnya di rumah itu kami treatment lagi gitu ya, kayak main trampolin, mana nih kaki kiri dulu, kaki kanan dulu. Jadi kombinasi-kombinasi gerak yang memang benar-benar menentukan arah. Jadi bukan hanya sekedar tahu, oh ini kanan, oh ini kiri. Nggak hanya sekedar gitu, tapi bagaimana mengkoordinasikan arah ini dan perubahannya dengan cepat. Gitu ya. Itu salah satu yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Jadi ternyata bukan masalah pengenalan huruf gitu ya, bukan masalah itu aja, tapi ternyata terkait juga dengan motorik, sensorik, dan juga tadi gitu ya kemampuan arah kiri kanan dan segala macam. Jadi untuk anak-anak yang memang ada masalah nih pakai metode biasa nih ibu-ibu misalnya udah biasa ngajar nih anak kelas 1, kelas 2 ternyata ada dengan metode biasa nggak berhasil, ada sesuatu nih, gitu ya. Makanya rekamedik itu penting ya, rekamedik. Nah, dan orang tua itu memperhatikan itu harus ya meneliti anak-anak. Makanya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, pertemuan-pertemuan yang sebelumnya saya sudah menyampaikan ada baiknya kita sebagai orang tua itu punya logbook gitu ya, punya buku harian yang menceritakan tentang perjalanan anak-anak kita gitu ya, termasuk daftar checklist kalau mau lebih rajin lagi gitu ya. Daftar checklist, oh ini kemampuan ini belum bisa, kemampuan ini belum bisa. Jadi kita tahu mungkin yang mempengaruhi kemampuan baca, menulis dan berhitungnya itu adalah kemampuan motoriknya gitu ya. Karena motorik juga kan kaitannya dengan konsentrasi. Bisa jadi dianya nggak tahan lama gitu ya. Ketika belajar baca dia harus duduk, dia nggak bisa duduk lama-lama misalnya karena dia belum nyaman dengan dirinya gitu. Nah, itu harus secara holistik memang mah gitu ya Mama Ria dia. Jadi harus lebih ini, harus butuh pendalaman gitu ya, butuh pendalaman terutama untuk kasus-kasus yang secara khusus. Begitu. Ini sudah 2152 ternyata. Tadi saya bilang 2145 ya, ternyata sekarang udah 2152. Mohon maaf ya ibu-ibu, ini waktunya lebih. Itu saja mungkin untuk pertemuan malam ini.
nanti kita kita lanjutkan yang manajemen keuangannya minggu depan ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Sami-sami. Saya izin live. Mangga. Saya tutup ya Zoom-nya.